Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya perkenalkan, nama saya Oktus Tompul, Kepala Sekolah 17153 Sibalanga, Kecamatan Engkoting, Kabupaten Tarutara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan maklumat pelayanan sekolah di SD Negeri 173 Sibalanga. Bapak Ibu, apa yang akan kita bahas dalam presentasi maklumat pelayanan ini? Yang akan kita bahas yaitu satu, visi misi sekolah. Yang kedua, standar dan prinsip pelayanan sekolah. Yang ketiga, program sekolah yang selaras dengan visi misi sekolah dan pelayanan sekolah. 4, tujuan program sekolah. 5, pengaplikasian program sekolah. 6, capaian program sekolah. 7, rencana tindak lanjut dari program sekolah yang belum dicapai. 8, kesimpulan. Visi misi, visi dan misi. Mewujudkan peserta didik yang beriman, berbudi, berpekerti luhur dan berilmu pengetahuan. Sedangkan misi 1, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas keagamaan yang terintegrasi dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, merancang dan mengembangkan pembelajaran yang menarik, menyenangkan serta bermakna, yang mampu memotivasi siswa untuk peka terhadap perkembangan zaman, diintegrasikan dengan pembelajaran yang baik dan benar. Yang ketiga, mengembangkan program sekolah yang membentuk keimanan, karakter serta peningkatan akademik siswa yang siap bersaing. Sebelum kita masuk ke standar pelayanan di SD Negeri 173 Sibalanga, kami akan menyampaikan dulu profil daripada sekolah SD 173 Sibalanga. Jumlah rombel ada 6 rombel. Jumlah peserta didik ada 95 orang, di mana di sana 42 perempuan dan 53 orang laki-laki. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ada 10 orang. Sedangkan luas sekolah kami ada 1.757 meter ujung sangkar, terletak di Jalan Raya Tarutung Sibolga, kilometer 33, Desa Sibalanga, Kecamatan Engkoting, Kabupaten Tarutara. Sedangkan standar pelayanan di SD Negeri 173 Sibalanga melayani dengan hati, mendidik dengan bakti. Prinsip pelayanan yang pertama, cepat dan tepat. Penyelesaian dilakukan dengan cepat dan tepat. Artinya di sana kami tidak pernah mengulur-ulur waktu. Yang kedua, sopan dan ramah. Melayani dengan sopan dan ramah. Akuntabel. Layanan diberikan secara bertanggung jawab dan sesuai aturan. Yang keempat, transparan. Informasi layanan jelas dan terbuka untuk semuanya. Waktu pelayanan yang pertama pada hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 13. Pada hari Jumat jam 7 sampai jam 11. Jenis layanan bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Facebook. Jenis layanan administrasi sekolah, mutasi, legalisir, dan lain-lainnya. Bapak Ibu, inilah program sekolah di SD 173 Sibalanga. Pada hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Pada hari Selasa kita akan melaksanakan literasi. Pada hari Rabu kita melaksanakan numerasi. Pada hari Kamis kita sebut dengan Kamis Berbudaya. Pada hari Jumat itu Jumat Peduli. Pada Sabtu, Sabtu Ceria. Program unggulan di SD 173 Sibalanga. Yang pertama, Kamis Budaya. Melestarikan dan mengembangkan budaya Batak Toba. Pada hari Selasa dan Rabu kita melakukan literasi dan numerasi, mengaplikasikan Tapa Majuma. Setiap hari kita melakukan
dan menerapkan Saita Payas mengikuti setiap kompetisi yang dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Utara. Tujuan program sekolah, yang pertama mewujudkan visi misi sekolah. Yang kedua, menjadi wadah bagi peserta didik untuk mendapatkan peningkatan mutu diri dalam pendidikan, baik dalam keimanan, karakter, dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, membentuk peserta didik menjadi pribadi yang mampu berdaya saing, yang tinggi, serta melek akan teknologi. Pengaplikasian program sekolah. Ini Bapak Ibu contoh-contoh daripada gambar-gambar yang pengimplementasian program sekolah di SD 173-153 Swalanga bersama guru. Yang kedua, Senin upacara bendera. Pada hari Selasa, ini gambar-gambar daripada ketika kami melaksanakan literasi di SD 173-153 Swalanga, dan pada hari Rabu kami melaksanakan numerasi. Selanjutnya pada hari Kamis, ini dokumentasi kita ketika kita melaksanakan Kamis Berbudaya. Dan pada Jumat, inilah yang kita lakukan. Yang pertama, peduli terhadap pengembangan kebangunan daripada rohani peserta didik, sekaligus menanamkan rasa cinta terhadap orang tua dan juga kepada Sang Pencipta. Pada hari Sabtu kita melaksanakan Sabtu Ceria. Yang pertama dimulai dengan kegiatan peserta didik untuk menggambar sesuatu tergantung kepada yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, kita melaksanakan senam bersama. Yang ketiga, ada bazar di sekolah yang kita lakukan pada peserta didik kelas 6. Pengaplikasian Saita Payas. Jadi tadi telah kami sampaikan, Saita Payas itu kita lakukan setiap hari. Yang pertama, ini dokumentasi daripada peserta didik kita memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Yang kedua, gambar daripada peserta didik bersama guru melakukan Saita Payas atau gotong royong untuk membersihkan sekitar jalan raya yang berdekatan dengan sekolah kita. Ini kegiatan kita setiap pagi Bapak Ibu, di mana guru siswa kita itu harus berdiri di dekat tong sampah untuk melihat dan memastikan bahwa peserta didik setiap yang mau datang ke sekolah harus membawa sampah. Gambar selanjutnya, ini Bapak Ibu guru kami dan Bapak Royong, dan juga gambar yang terakhir. Nah, ini Bapak Ibu gotong royong bersama sebagai implementasi daripada Saita Payas itu. Kita bekerja sama dengan orang tua. Semuanya gambar-gambar ini menceritakan kepada kita bahwa inilah kerjasama kita dengan orang tua dalam melakukan program Saita Payas yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Capaian program sekolah. Bapak Ibu di depan tadi telah kami sampaikan selalu mengikuti lomba-lomba yang dibuat oleh Kabupaten Tapanuli. Pada tahun 2024 kita mengikuti POSI. Hasilnya seperti gambar di bawah. Pada tahun 2025 juga kita mengikuti POSI. Hasilnya juga seperti gambar di sini. Dan pada tahun 2026 kita mengikuti Olimpiade yang dilakukan dibuat oleh Kabupaten Utara, di mana peserta didik kita tercatat sebagai nomor 1 dari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tingkat sekolah dasar. Nah, ini Bapak Ibu gambar-gambar daripada kita sedang mengikuti OSN tersebut. Nah, Bapak Ibu, pada 2 jam sekolah atau di jam 2 jam sekolah kita
melakukan pelatihan drum band, di mana pada tahun ini kami menerima seperangkat drum band yang dihibahkan oleh pengusaha dari Kabupaten Tahura. Lagi kita Bapak Ibu. Nah, terus di sini akan kami sampaikan persentase daripada rapor pendidikan SD 173-153 Simalana. Pada tahun 2024 literasi kita 60,67%, tetapi pada tahun 2005 meningkat menjadi 76,92%. Persentase rapor pendidikan numerasi pada tahun 2024 ada 66,67%. Sedangkan pada numerasi tahun 2005 ada 76,60%. Rencana tidak lanjut. Yang pertama, bekerjasama bersama seluruh stakeholder, sekolah, guru, komite, orang tua dan siswa, untuk bisa melakukan seluruh program sekolah sesuai dengan visi misi sekolah. Yang kedua, membuat tim khusus untuk menanggung-jawabi program unggulan Setapayas dan Kapamajuma. Belajar bersama rekan guru melalui mengikuti pelatihan-pelatihan online atau offline untuk mengadaptasi ilmu yang mampu meningkatkan kemampuan untuk mencapai program sekolah yang baik dan relevan di bidang pendidikan. Kesimpulan, yang pertama, pelayanan di sekolah kepada masyarakat harus dari hati dan penuh dengan bakti. Yang kedua, program sekolah harus menjadi jembatan bagi seluruh siswa agar mampu meningkatkan kemampuan akademik, namun tetap memiliki karakter yang baik, serta dipadukan dengan keimanan yang baik. Yang ketiga, seluruh program yang dibuat akan tercapai apabila seluruh stakeholder sekolah saling berusaha dan bekerja sama dalam melakukannya. Maka untuk inilah maklumat daripada SD 173-153 Simalana. Kami berjanji akan melakukan pelayanan di sekolah dengan penuh ikhlas, transparan, cepat, dan baik. Yang kedua, kami akan berusaha dan berupaya agar setiap program sekolah terwujud dan memberikan dampak positif bagi daerah, masyarakat, dan warga sekolah. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Horas.